Selamat pagi pemirsa, kita kembali lagi pada acara Cahaya Al-Quran bersama Kiai Haji Rangga Osi Kurniawan dan Kiai Haji Tubagus Fawzul Azim dan satu lagi Kiai Haji Rezendi Dwi Pramana. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nikah al-musyrikat pada surat Al-Baqarah ayat 221 menurut perspektif Rawail Al-Bayan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kitab Rawail Bayan, yakni kitab yang dikarang oleh Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu yang menjelaskan tentang ayat-ayat hukum Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ghazali Dimsyik. Nah, tolong dibuka kitab Rawail Bayan halaman 282 sampai 290. Baik, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Kiai Haji Rangga Osi Kurniawan tentang nikah al-musyrikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bukunya halaman 200. Di sana terdapat tulisan wala tangkihul musyrikat ay la tatazawwaju alwasniyat wal musyrikatu hiya allati ta'budul awthan. Di sini artinya, janganlah kalian menikahi wanita penyembah berhala. Wanita musyrik adalah wanita yang menyembah berhala dan tidak mempunyai agama samawi. Begitu juga dengan musyrik. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita kitabiah juga termasuk ke dalam kategori musyrikat, karena ahlul kitab adalah orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu azizubnullah wa qalatin nasara masihubnullah subhanahu amma yusyrikun. Enggak gitu ya. Ini ammatun mu'minatun al-ammatu al-mamlukatu. Enggak salah. Bacain aja lah. Iya. Ammatun mu'minatun, budak wanita yang mukminah lawan dari wanita merdeka. Terus lanjutin nih. Iya, sudah baca ceritanya sih. Langsung. Sekarang penjelasan umum tentang kandungan ayat. Adapun kandungan ayat ini secara umum adalah 1. Larangan bagi orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita musyrik sehingga ia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan budak wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul lebih baik daripada wanita musyrik yang merdeka, walaupun wanita musyrik itu lebih menarik bagimu, baik dari kecantikannya, hartanya maupun kekuasaan yang dimilikinya. 2. Larangan bagi wanita mukminah untuk menikahi laki-laki musyrik sehingga ia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi wanita mukmin, menikahi budak yang mukmin lebih baik daripada menikahi musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu lebih menarik bagi wanita mukminah, baik dari hartanya, keturunannya maupun kemuliaannya. Jadi nomor satu ini, bagi laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah atau wanita yang menyembah berhala atau wanita yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena bagaimanapun wanita mukminah itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Walaupun bagi laki-laki mukmin itu
wanita musyrikah itu lebih cantik dan sebagainya. Dan nomor 2 yaitu wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Kenapa? Karena laki-laki mukmin itu jauh lebih baik daripada laki-laki musyrikah. Walaupun laki-laki musyrik itu lebih menarik dari hartanya kan, lebih ganteng dan sebagainya. Dan di sini juga kan laki-laki itu sebagai kepala keluarga. Jadi kalau wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik, takutnya nanti bukannya wanita itu yang mengajak laki-lakinya masuk ke Islam, tapi laki-laki itu yang mengajak wanita muslimah itu masuk ke agamanya. Ya. Jadi ya, asbabun nuzul ya. Dan sekarang masuk ke asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan pada Mursid bin Abi Mursid al-Ghanawi yang membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Dan pada masa jahiliyahnya, Mursid mempunyai hubungan dengan seorang perempuan bernama Anako. Perempuan ini pun bertanya kepada Mursid, "Bukankah engkau akan meninggalkanku, Mursid?" Mursid menjawab, "Demi Tuhan, sesungguhnya Islam telah menghalalkan hubungan kita." Perempuan itu pun berkata, "Apakah engkau akan mengawiniku?" Mursid menjawab, "Iya, akan tetapi aku kembali dulu kepada Rasulullah dan meminta izin padanya." Suyuti mengatakan cerita Mursid ini bukanlah asbabun nuzul untuk ayat ini, tapi asbabun nuzul untuk surat An-Nur, yaitu yang berbunyi, "Az-zani la yankihu illa zaniyatin awil musyrikati." Zaniyatin aw musyrikatin. Illa zaniatan aw musyrikatan. Ya gitu kan? Itu satu. Sekarang ini Suyuti ya. Oh, jadi sebelumnya ada lagi ngomong nih. Sebelumnya itu ada ngomong lagi sebelumnya harusnya nih. Suyuti. Di situ dibaca ini sama aja, di teks itu sama aja kayak di situ. Sekarang sekarang usil dari tadi orang. tadi potong aja ya. Iya. Terus Yang pertama lihat bukunya. Lihat di buku Sababun Nuzul. Terpotong ya. Terpotong tuh. Sekarang yang kedua, Uruya nih, baca nih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini diturunkan pada Abdullah bin Rawahah yang memiliki budak wanita yang hitam. Dia pun marah kepada budaknya dan menamparnya, gitu kan. Kemudian Ibnu Rawahah datang kepada Nabi dan menceritakan kejadian tersebut. Itu jangan ada yang tidur dong. Bangunin. Kemudian Ibnu Rawahah datang kepada Nabi dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, Bagaimanakah perbuatannya wahai Abdullah?" Ibnu Rawahah menjawab, "Dia puasa, sholat, jika berwudu memperbaiki wudunya, bersahadat tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Rasulullah berkata, "Wahai Abdullah, dia itu seorang mukminah." Kemudian Abdullah bin Rawahah berkata, "Demi Allah, saya akan membebaskannya dan akan menikahinya." Kemudian Abdullah bin Rawahah pun melakukannya, atau Abdullah bin Rawahah menikahi budaknya yang hitam itu. Dan peristiwa ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan kaum muslimin. Mereka berkata, Abdullah bin Rawahah menikahi budak, dan kaum muslimin pada waktu itu lebih suka menikahi wanita musyrikah daripada budak karena lebih cantik parasnya. Lalu diturunkanlah ayat ini. Baik. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Kiai Haji Rezandi Dwi Pramana. Perhatian semuanya. Di depan Anda ada seorang yang ganteng, berhati mulia,
kebenaran sehat dan pengetahuan luas. Jika menjawab salam dari lisannya, niscaya terketuklah hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang pojok bangunin, pojok juga bangunin. Sudah siap semuanya? Siap? Iya. Kita mulai. Pendapat para ulama. Secara ayat bahwasanya kita boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, asalkan jangan menikah dengan wanita penyembah berhala dan majusi yang dianggap kelompok itu adalah musyrik atau musyrikah. Adapun pernikahan dengan kitabiah, ulama berbeda pendapat. Pertama, menurut jumhur ulama yaitu 4 mazhab, mereka berpendapat bahwasanya menikah dengan ahli kitab itu boleh. Kenapa? Karena ahli kitab bukan kelompok dari orang yang menyembah berhala ataupun Nasrani. Nah, yaitu tidak kitab yang kitabiah yang menjaga kehormatannya sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5. Jadi kita boleh nikah dengan kitabiah yang menjaga kehormatannya sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5. Yang kedua, menurut Ibnu Umar mengatakan bahwasanya pernikahan dalam kitabiah hukumnya haram. Kenapa? Ibnu Umar menganggap kitabiah masuk dalam golongan musyrikah dengan alasan tidak ada syirik yang lebih besar dari mengatakan Isa adalah Tuhan atau menuhankan manusia. Nah, dalil jumhur ulama. Pertama, lafaz musyrikat dalam ayat tidak termasuk golongan ahlul kitab. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mayudul ladzina kafaru min ahlil kitab wala musyrikin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Pada kedua ayat tersebut, kata musyrikina diatofkan kepada ahlil kitab, dan atof tidaklah sama dengan matuf alaihi. Oleh karena itu, ahlul kitab tidak termasuk ke dalam golongan musyrik. Yang kedua, pendapat ulama salaf yang membolehkan pernikahan dengan ahli kitab. Pertama, pendapat Qotodaf. Qotodaf menafsirkan bahwasanya musyrikat yaitu wanita-wanita Arab yang musyrik yang tidak memiliki kitab. Dan kedua, Hamad berkata, dia bertanya kepada Ibrahim bahwasanya apakah boleh menikah dengan ahli kitab atau menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani? Dan dia menjawab boleh. Kemudian Hamad berkata, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tankihul musyrikat. Ibrahim menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wanita yang menyembah berhala atau wanita Nasrani atau wanita Majusi. Yang ketiga, kelompok ini berpendapat bahwasanya surat Al-Baqarah tidak bisa menasahkan surat Al-Maidah karena surat Al-Maidah turun lebih akhir daripada surat Al-Baqarah. Jadi yang awal turun tidak bisa menasahkan yang akhir. Yang keempat, teguran Umar terhadap Huzaifah yang menikahi wanita Yahudi. Dan Huzaifah bertanya kepada Umar, apakah haram menikahi wanita Yahudi? Tanda tanya. Umar menjawab, saya tidak mengatakannya haram, tapi aku takut akan terbengkalainya wanita muslimah. Dari peristiwa itu, ini menunjukkan bahwasanya Umar menegur Hafizah bukan karena haram, akan tetapi dia takut wanita muslimah jadi jadi janda seumur hidup, kan kasihan. Makanya Umar ingin orang-orang muslim menikahi wanita muslimah.
Yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Rasulullah bersabda tentang kaum Majusi, bahwasanya perlakuan Majusi sama seperti ahli kitab, tapi jangan nikahi perempuan Majusi dan jangan makan pembelian mereka. Yang keenam adalah kesimpulan dari beberapa pendapat dari ulama. Pendapat Tabari, pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang paling tepat dalam mentakwilkan musyrikat adalah pendapat Qatadah. Wanita ahli kitab tidaklah termasuk ke dalam golongan musyrikat, dan juga tidak ada nas di sini. Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikah dengan ahli kitab asalkan perempuan ahli kitab menjaga kehormatannya. Dan adapun teguran Umar terhadap Tolhah dan Huzaifah merupakan sebuah peringatan terhadap mereka, karena ditakutkan nantinya banyak orang yang akan mengikuti mereka sehingga wanita-wanita muslimah terbengkalai. Apakah kalian mau wanita-wanita menjadi janda tua semuanya? Saya tidak mau, saya juga mau menikahi Anda kalian. Sekalian. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Kalau ingin bertanya lebih lanjut tentang saya, bisa lewat email dari bawah sini, dari 4.zen@gmail.com ataupun hotmail zen.33@hotmail.com. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Kiai Haji Tubagus Fauzul Azim. Mohon perhatiannya sebentar. Buka mata Anda lebar-lebar, lalu lihatlah orang yang sedang berbicara di depan tembok Anda semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dengan musyrik. Ada sebuah pertanyaan, mengapa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik dan ahlul kitab? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu al-musyrikina hatta yu'minu." Ayat ini merupakan dalil dari tidak bolehnya seorang muslimah menikahi musyrik, atau tidak bolehnya wanita yang beragama Islam untuk dinikahkan atau menikah dengan seorang laki-laki yang non-muslim. Yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat ini adalah non-muslim, baik penyembah berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani atau murtad. Ini semua dikarenakan Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dan ada sebuah pertanyaan, mengapa laki-laki muslim boleh menikahi wanita musyrik? Dari pertanyaan tersebut, di sini ada sebuah pendapat, dibolehkannya muslim atau laki-laki muslim untuk menikahi Yahudiyah dan Nasraniyah dikarenakan laki-laki mempunyai otoritas terhadap wanita, dan oleh karena sebab inilah tidak dibolehkan wanita muslimah untuk menikahi ahli kitab atau untuk menikahi laki-laki non muslim maupun Yahudi ataupun Nasrani, dikarenakan ditakutkan akan murtadnya wanita muslimah karena otoritas suaminya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yad'una ilan nar. Begitu juga dengan anak-anak yang akan mengikuti ajaran bapaknya, sehingga mereka ketika mereka besar dalam pendidikan Yahudi dan Nasrani, dan akhirnya mereka pun menjadi ahli neraka karena kekufurannya. Jadi begini teman-teman, mengapa seorang muslim boleh menikahi wanita musyrik? Karena laki-laki dalam hakikatnya mempunyai otoritas yang tinggi dibandingkan dengan wanita.
seperti dalam firman Allah, innar rijala ya innar rajula qawamu 'alan nisa apa? Innar rajula ya qawamu 'alan nisa. Innar rajula qawamuna 'alan nisa. Walau bagaimanapun wanita musyrik tidak akan melawan laki-laki muslim, karena laki-laki muslim tersebut mempunyai otoritas. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan wanita musyrik itu. Dan sebaliknya, apabila wanita muslim menikah dengan wanita musyrik, menikah dengan laki-laki musyrik, laki-laki musyriklah yang mempunyai otoritas terhadap wanita muslim tersebut. Apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik dan mempunyai anak, kemudian anak tersebut pun akan ikut dengan ajaran bapaknya. Selanjutnya, bolehnya muslim menikahi wanita kitabiah. Muslim mengakui kerasulan Musa dan Isa, dan juga mengakui Taurat dan Injil merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada keduanya, sehingga ia tidak menyakiti istrinya yang Yahudi ataupun Nasrani dikarenakan berbeda akidah. Karena suami muslim dan istri kitabiah sama-sama beriman kepada Allah, dan suami muslim pun mengakui kerasulan Nabi dan kitab mereka. Dan ini berbeda dengan non-muslim yang tidak mengakui Al-Quran dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, sehingga hal ini akan menjadi momok dalam kehidupan rumah tangga. Dalam salah satu pengajian Ali Asobani di Madinah, di sini ada sebuah cerita. Seorang non-muslim yang mengikuti pengajian bertanya, kenapa muslim dibolehkan menikahi Nasraniyah dan Nasrani tidak dibolehkan untuk menikahi muslimah? Banyak tak? Dia menganggap ini merupakan sikap eksklusif yang diperhatikan oleh umat Islam. Ali Asobani menjawab, karena umat Islam mempercayai Nabi kalian, yaitu Isa, dan juga kitab kalian, Injil. Jika kalian juga mempercayai dan mengakui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kitab kami, Al-Quran, maka akan kami kawinkan kamu dengan wanita muslimah. Jadi siapakah di antara kita yang sebenarnya eksklusif? Nah, jadi di sini intinya, apabila laki-laki non-muslim percaya dengan kitab kita, yaitu Al-Quran dan juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka dibolehkannya laki-laki tersebut untuk menikahi wanita muslim. Ini diriwayatkan dari Ali Asobani. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di studio langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Texas.